Halo WhatsApp, Gunpla Lover, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini saya kedapatan sebuah gift dari kerabat yang entah jauh di mana. Ini entah apa isinya, kemarin saya tanya juga orangnya hahaha aja. Oke, berlanjut kita unboxing saja terlebih dahulu. Di sini paketnya tanpa kardus hitam lagi, kardus coklat lagi ya. Di sini cuma bubble wrap. Wih, kita dapat GM Sniper 2. Ini kit memang saya idam-idamkan sih. Thank you banget yang buat ngirim kit ini. Kemarin mungkin saya tidak sempat ngirim apa-apa kembali ke sana. Nah, jadi seperti inilah tampilan boxnya. Walaupun boxnya di sini rada compang-camping, ya memang saya kalau dapat bandai harus begini ya boxnya. Rada hancur. Oke, abaikan saja boxnya. Saya juga tidak box lover. Kita lanjut ke dalam isiannya. Di sini kita dapat manual book seperti biasa. Wih, gagah benar ini. Ini kita dapat drone ya. Entah apa namanya di sini, robot kecilnya. Oke, berlanjut di runnernya. Di sini terbungkus plastik. Ya, cukup bagus lah daripada para Botlegs kemarin. Oke, berlanjut kita ke runner pertama. Di sini warnanya rada biru-biru pudar, gimana gitu ya. Kemudian kita di sini dapat bagian senjata dan juga lainnya ya. Berlanjut kita dapat biru yang lebih tua di sini untuk shield kaki dan juga badan. Kemudian kita dapat drone-nya. Di sini hanya terdapat satu buah warna, orange stock. Harusnya ada opsi yang green ya. Kayaknya lebih suka saya warna green. Kita berlanjut runner selanjutnya. Oke, kita dapat efek beam saber juga. Dan di sini kita dapat polycaps dan juga runner berwarna merah untuk di bagian detailingnya. Kemudian di sini untuk sensor bagian mata. Dan terakhir kita dapat stiker. Oke, kita nikmati saja yang apa adanya. Nah, jadi sebenarnya hasil jadi setelah selesai dirakit sesuai dengan panduan manual booknya. Kitnya cukup keren di sini menurut saya. Ditambah lagi kita dapat bonusan drones. So, bagi kalian penggemar GM atau ground suite, kayaknya kit ini memang wajib untuk dikoleksi. Nah, untuk di drone-nya sendiri tidak begitu banyak artikulasi di sini dan juga pewarnaannya juga cukup simple ya, tanpa ada detail lainnya. Ini di bagian tangan hanya bisa berputar seperti ini. That's it. Bagian kaki juga tidak ada pergerakan. Di sini cuma ada stiker di bagian dada. Oke, berlanjut di bagian unitnya sendiri atau di GM snipernya sendiri. Kitnya terasa cukup solid memang. Artikulasi di bagian kepala bisa berputar 360 derajat. Di sini di bagian sini ada stiker di bagian pipi-pipinya. Cukup hati-hati dengan antenanya karena cukup tinggi. Perputaran di bagian lengan sedemikian, gerakan ke depan cukuplah. Kemudian tekukannya di sini hanya segitu saja ya. Perputaran di jari dan juga perputaran di pangkal bahu. Oke, sedemikian ya, standar HG lah. Oke, kemudian kita dapat rifle di sini yang cukup menarik, sama seperti bagian MG-nya. Di sini di bagian backpack tidak ada pergerakan sama sekali. Di sini di belakang fantatnya ada gagang beam saber. Gerakan 360 derajat pada pinggang maksudnya, gerak-gerak sedikit ke kanan kiri. Skirt depan bisa diindividualkan, kemudian skirt samping cukup limited pergerakannya. Oke, berlanjut perputaran di pangkal paha, rentangan ke depan. Kemudian tekukannya juga ya oke lah untuk HG. Gerakan kaki ke belakang, terbentur skirt belakang yang tidak ada gerakan. Gerakan ke samping masih oke. Untuk di bagian telapak kakinya ya seperti itulah. Kemudian apalagi di sini ya. Oke, di sini shieldnya cukup besar dan juga kita dapat gagang seperti HG pada umumnya. Nah, kemudian di sini kita dapat senapannya yang menandakan dia adalah seorang sniper. Di sini jari untuk memegang senapannya kita dapat dua ya, jadi tidak perlu gonta-ganti. Dan kita juga dapat tangannya setengah mengepal untuk dua unit atau sepasang kanan kiri untuk memegang beam sabernya nanti.
Kemudian di sebelah kiri kita dapat tangan terbuka atau jari terbuka ya. Oke, berlanjut tadi saya lupa mention di bagian drone ini kita dapat opsi tangan yang lagi satu yang mode capit ya. Jadi bisa kalian gonta-ganti, dan di sini di bagian depannya juga bisa kalian ganti ya. Ini seperti kayak lampu. Jadi untuk mendetail bisa kalian repaint lagi biar seperti di manual boxnya. Oke, cukup untuk aksesorisnya. Kit ini masih dibanderol sekitaran harga 250 ke bawah kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bagi kalian yang memang suka kit ini, kalian bisa coba saja ya. Berhubung belum ada bootlegnya, mungkin kit ini masih bisa jadi opsi. Kalau udah ada bootleg ya udah beli aja bootleg kalau memang mau harga yang lebih murah, tapi kualitas ya standar bootleg ya tentunya. Tapi bootleg sekarang sudah, oh kok kita bahas bootleg. Oke, berlanjut itu aja sih pose-posenya. Nanti kita akan bahas yang lain-lainnya lagi. Dan tentunya terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Jess dan Mas Stefan yang sudah mengirimkan kit ini sebagai gift atau hadiah. Oke, jika kalian main ke Bali bisa singgah ke sini, nanti saya traktir babi guling. Oke, sebagai perbandingan kita di sini sandingkan dengan GM2. Oke, memang tingginya hampir sama rata, cuma dia lebih bulky yang GM2-nya. Oke, sebelum videonya diakhiri, di sini saya lupa ngasih tahu kalau di bagian kepalanya ini sensornya masih bisa dibuka tutup seperti Master Grade-nya.